Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fi din sadakumullah, kita sebagai seorang muslim ya, yang tentunya ingin selamat dunia akhirat, Pak. Dan kita sudah paham bahwasanya cara selamat dunia akhirat ini adalah dengan mengikuti jalan Nabi dan para sahabat ya. Kita sudah buat video, Pak, yang terdahulu sudah agak lama mungkin ya, tentang mengenal manhaj salaf ya. Dengan mengikuti Nabi dan para sahabat, ini yang kita maksud dengan manhaj salaf. Karena mereka lah orang-orang yang sudah Allah ridhoi. Seperti yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 100. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, ini kalau secara istilah namanya salafi. Ya, jadi salafi itu orang mengikuti salaf, Nabi dan para sahabat. Salafi itu bukan kelompok, salafi bukan organisasi. Saya juga secara pribadi karena saya ingin selamat dunia akhirat, saya mengikuti Nabi dan para sahabat. Saya juga disebut dengan salafi. Hanya masalahnya, Pak, apakah salafi ini hanya sebatas dengan pengakuan saja, ya kan? Tapi tidak membutuhkan unsur-unsur lain ya. Karena kan tentunya nggak bisa seorang itu hanya mengaku-ngaku saja. Dulu orang-orang Arab pernah mengatakan kullun mukirun biqaribi minal laila. Semua laki-laki itu ngakunya dekat sama Laila. Wal Laila la tukiru bidzaka. Tapi Laila nggak pernah mengakui mereka. Kenapa? Karena Laila hanya senang kepada Qais. Mungkin orang sekarang banyak yang kuar-kuar mengatakan saya salafi, tapi jangan-jangan salaf itu tidak mengakui mereka. Atau dengan bahasa lain saya ini adalah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, padahal mungkin Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengakui mereka. Nah, ini semakin orang paham ngerti ya dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Misalnya kayak beberapa hari yang lalu ada perseteruan antara seorang ulama Syekh Muhammad Al-Fuli ya, ulama dari Mesir yang berdakwah di Indonesia dengan seorang konten kreator ya, Mas Heri Pras dari kalangan Salafi. Ini perseteruan ini betul-betul membuat kita itu geleng-geleng gitu ya. Bagaimana seorang talibul ilmi ya, Mas Heri Pras ini kan bukan ustadz, bukan ulama. Dia seorang penuntut ilmu, kok bisa gitu loh menjelekkan seorang ulama yang ilmunya jauh di atas dia. Maka di sini kami akan sedikit membahas, Pak, tentang bagaimana sih ya sebenarnya tentang Salafi ini ya. Ada sebuah buku bagus di hadapan saya ini, judulnya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di mana kita dari akhlaknya orang-orang salaf, karangan Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin lebih 15 tahun yang lalu. Banyak sekali, Pak. Salah satu versi yang saya ikut adalah di mana posisi kita dari ulama salaf. Nanti Bapak cari aja sendiri ya. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil dalam mukaddimahnya, ya, beliau mengatakan begini, Pak. Fa'innahu lam yajid khafiyan ala kulli muslimin yuridu li nafsin najat fid dunya wal akhirah. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa setiap muslim itu pasti ingin dirinya selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Anna iltizamu kitabullah wa azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu bifahmi salafis salih. Yaitu dengan cara dia melazimi kitab Allah Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam bifahmi salafis salih dengan mengikuti pemahaman salafus salih. Huwa safinatun najah. Inilah perahu keselamatannya. Liman yuridu li nafsihin najat. Bagi siapa saja yang ingin selamat. Kama lam ya'ud khafiyan aidan ala talibil ilmi al-murid al-haqi anna mustalah salafus salih yaqsudu bihil qurun al-mufaddalah biqiyadati Rasulillah SAW wa man ba'dahu. Dan juga harusnya semua penuntut ilmu ini paham bahwa istilah salafus salih sebenarnya lebih pas untuk generasi orang-orang terdahulu ya, yang dimulai dari Nabi Muhammad SAW dan orang-orang setelah beliau, para sahabatnya, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Walakin hunaka amrun muhimmun fi manhajis salafis salih lam ya'khud haqqahu minal inayah bihi wat tarbiyah alaihi. Akan tetapi, ada perkara penting dalam masalah manhaj salafus salih ini yang kadang-kadang tidak orang perhatikan, ya, tidak orang jadikan sebagai sebuah pelajaran
Ya, ma'al qanaah at-tamah bi ahamiyatihi wa annahu asasun fi manhajihim. Banyak orang itu yang nggak merasa perlu ya, memahami ini, padahal ini adalah perkara pokok dalam manhaj salaf. Dzalikum huwa ma yata'allaqu bi akhlaqihim wa sulukihim. Yaitu masalah apa, Pak? Nah, yaitu banyak orang tidak memperhatikan masalah akhlak dan masalah suluk atau perilaku. Faminal maklumi annana indama natahaddatsu an manhajis salaf. Nah, sudah kita maklumi kalau kita bicara tentang manhaj salafus salih, la na'ni bidzalika ilman fi dzihnil mujarrad. Sesungguhnya pemahaman salafus itu bukan hanya sekedar pemahaman ilmu saja, bukan hanya mengilmui saja. Ya, tapi juga innama yasmulu manhajahum, manhaj salaf itu mencakup kata beliau al-aqidah, yaitu akidahnya. Ya, wat tasawur, tasawurnya, cara pandang hidupnya dalam beragama. Wasuluk dan juga kebiasaannya atau akhlaknya, tingkah lakunya, ya, wal akhlak dan juga akhlak yang dia tampakkan. Ini yang beliau katakan bahwa yang mangko salaf itu seharusnya dia menyesuaikan dengan akidah salaf itu bagaimana, kemudian tasawurnya, cara pandangnya dalam kehidupan dunia dan agamanya bagaimana, kemudian perilakunya dan juga akhlaknya. Ya, nanti di buku ini Pak, beliau juga menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Tsummahum ma'a hadzal usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kemudian para ulama salaf itu mereka juga memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Alama tujibuhu syariah yang diwajibkan oleh syariat Islam. Wa yarawna iqamatal haji, mereka memandang bahwa wajibnya berhaji, wal jihad dan berjihad, wal jama'u mewajibkan untuk selalu bersatu, ya. Wal a'yadu ma'al umara, kemudian menghidupkan hari raya dengan para penguasa. Abrazan kanu au fujjaran, abraran kanu au fujjaran, baik penguasa itu yang penguasanya baik soleh ataupun penguasa yang zalim. Nah, kita selalu bersama mereka. Wa hafizuna 'alal jama'at, mereka juga menjaga jamaah kaum muslimin. Nah, yang namanya salafus saleh, orang mengikuti Nabi dan para sahabat, dia juga berusaha menjaga jamaah keutuhan kaum muslimin ini loh, Pak. Ya, maksudnya itu kita menjaga jangan sampai terbuka ruang perselisihan, nah, pertikaian. Wa yadiduna bin nasiha lil ummah, mereka juga beragama dengan menasihati umat. Wa yatadduna makna qaulihi sallallahu dan juga mereka mengikuti ya apa yang disabdakan Nabi SAW, al mu'minu lil mu'mini kal bunyanil marsus. Mukmin satu dengan mukmin lain itu adalah bagaikan sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'do. Mereka saling menguatkan satu sama lainnya. Wasyabaka baina asabihi. Kemudian Nabi, gini Pak, merapatkan jari jemari beliau. Ya, jadi orang yang mengikuti salaf itu harusnya menjaga persatuan kaum muslimin, bukan malah mencerai-beraikan persatuan mereka. Cocok nggak Pak yang kita lihat orang-orang yang ngaku salaf ini dengan apa yang ada di makalah ini, ya kan? Wa qaulihi sallallahu dan Nabi juga bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad. Idza istaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasadi bil huma was sahri." Kata Nabi, permisalan orang-orang mukmin dalam rasa sayang mereka, dalam cinta mereka, dalam kelemah lembutan mereka dengan sesama mukmin lainnya adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh itu sedang merasakan sakit, maka melebarlah, ya, menyebarlah ke seluruh tubuhnya dengan adanya rasa huma. Huma itu demam, ya kan? Wasahri dan nggak bisa tidur. Nah, hadis ini dari Bukhari Muslim. Wa ya'muruna bis sabri 'indal bala. Mereka para salaf itu juga memerintahkan untuk bersabar kalau ada ujian. Wasyukru 'indar raha, bersyukur ketika lapang. Waridha bimurril qada, dan juga ridho dengan adanya qada ketentuan Allah. Wa yad'una ila makarimil akhlak, mereka menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinul a'mal, dan amal-amal yang baik. Nah, wa ya'taqiduna makna qaulu sallallahu, mereka meyakini dengan ucapan Nabi akmalul mu'minina
imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah Pak, ini kalau teman-teman salaf dipaham dengan kaidah-kaidah ini, ya nggak mungkin rasanya kalau kita ngeliat konten salaf itu kok bertebaran dengan permusuhan-permusuhan terhadap kaum muslimin. Ini jadi isinya buku ini adalah poin-poin tentang eh, para ulama salaf terdahulu dalam bermuamalah, Pak. Ini saya ambil contoh contoh satu aja, Pak ya. Bab tentang as-salaf wa ta'amul ma'al akhta. Kaum salaf dan bagaimana mereka bermuamalah dengan orang-orang yang bersalah, ya. Diriwayatkan dari Rajab bin Haywah, ya, rahimahullah, seorang ulama salaf, dia mengatakan man lam yu'akhi illa man la aiba fihi qalla sadiquhu. Siapa yang tidak mau berkawan kecuali dengan orang yang nggak punya aib sama sekali, qalla sadiqahu, dia akan sedikit temannya. Wa man lam yarda min sadiqihi illa bil ikhlas, ya, lahu damun sakhtun. Dan barang siapa yang tidak ridho dari temannya, ya, yaitu sesuatu yang buruk yang dia anggap, ya, illa bil ikhlas, kecuali dia maunya hanya teman-teman yang baik saja, ya, lahu damun sakhtatun, dia akan mendapatkan kebencian dalam diri dia selama-lamanya karena nggak ada yang bagus teman itu. Wa man ataba ikhwanahu ala kulli dzambin katsura aduhu, dan siapa yang suka mencela temannya dalam setiap kesalahan yang mereka lakukan, sungguh dia akan banyak musuhnya. Dalam hidup ini, Pak, nggak semua orang itu baik, ya kan? Ada juga yang punya kekurangan. Tapi sebagai orang yang beriman, apalagi kita mengikuti manhaj salaf, kita tuh harus berusaha berlapang dada, ya kan? Kalau ada yang buruk pun, mari kita nasihati dengan cara yang baik. Yang lebih baik lagi menasihati bukan dengan membuka aibnya, tapi dengan sembunyi-sembunyi berdua. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan sih bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah di atas jalan salaf Nabi dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.